Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Taib, anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan belajar secara online untuk mapel imla yang Ustaz ajarkan di kelas 10. Terlebih dahulu kita bersyukur atas nikmat Allah yang terbesar yang dikaruniakannya kepada kita, seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang agama kita dan telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, Ustaz pingin tanya sama Sina dulu. Sina, tolong dibuka speakernya. Sina, dengar suara Ustaz? Sina, Ustaz mau tanya dulu. Kemarin sebelum mid semester kita udah sampai judul apa untuk materi Al-Imla ini, Sina? Halaman berapa itu? 16. Sebentar ya, halaman 16. Ini udah Ustadz baca, udah Ustadz barisi dan udah Ustadz terjemahkan atau bagaimana Sina? Baru Ustadz barisi. Terjemahannya udah Ustadz sampai mana baca terjemahnya? Ustaz udah agak lupa karena kita udah lumayan lama liburnya. Kemarin baru masuk Ustaz juga ada kegiatan lagi. Sampai mana Sina? Sampai yang nomor 2 idza sabaqal hamzah itu. Oke. Oke, nah sekarang kita baca, coba speakernya dimatikan lagi Sina ya. Baik, kita baca arti yang nomor 3. Oke, wa idza sabaqal hamzah harfun maftuhun kutibatil hamzah 'alal alif, misal bada'a nasya'a, qara'a, khoto'a dan mansya'un. Antum lihat situ ya. Nah, artinya jika ada sebuah huruf berbaris fathah, yang mendahului hamzah, maka hamzah ditulis di atas huruf alif. Ya, contohnya antum tengok bada'a. Ya, bada'a. Nah, ini hamzahnya di ujung karena pembahasannya tentang hamzah yang mutatarrifah, yang terujung atau di akhir. Nah, sebelum hamzah itu ada huruf yang berbaris fathah, yaitu huruf dal. Maka hamzahnya yang dia di akhir, dia ditulis di atas huruf alif. Nasya'a, sebelum hamzah ada huruf shin baris fathah. Kata khoto'a huruf to yang berbaris fathah. Dan mansya'un, sama. Kemudian yang nomor 4, wa idza sabaqal hamzata harfun sakin
kutibatil hamzah ala satar atau mumfaridah. Ya, antum lihat situ. Nah, dan jika ada huruf yang berbaris sukun yang mendahului hamzah, buka kurung, sebelum hamzah, tutup kurung, koma, kutibatil hamzah ala satar, maka hamzah ditulis sendirian. Taib. Contohnya antum lihat situ mil'un. Nah, ya. Sebelum hamzah itu ada huruf lam yang berbaris sukun. Ya, maka maka hamzahnya yang di ujung itu ditulis sendirian. Maksud sendiriannya apa? Ditulis tanpa ada huruf di bawahnya. Contoh kayak misalnya itu bada'ah, dia ditulis di atas alif. Nah, atau di atasnya ada kata takafu, hamzahnya ditulis di atas huruf waw. Nah, kalau sebelumnya adalah huruf yang berbaris sukun, hamzahnya ditulis sendirian. Ya, artinya tidak di atas alif, tidak di atas waw, atau tidak di atas ya, seperti bari yang itu. Nah, ya. But'un, syai'un, ib'un, bad'un, sama'un, bina'un, luju'un, hudu'un, bati'un, mali'un. Nah, lihat sini, intabih ila maudhi'il hamzatain fi kullin min syai' wa bari'. Nah, ya, katanya intabih, ya, awas atau perhatikan, ya, kepada letak hamzah pada kata syai'un dan bari'. Kenapa harus diperhatikan? Nah, lihat. Karena pada kata bari, antum lihat ada huruf ya, di akhirnya hamzah. Nah, itu hamzahnya masih di atas huruf ya. Sedangkan kata syai', hamzahnya itu sudah tidak lagi di atas huruf ya. Maka antum perlu perhatikan dengan baik-baik. Dan pada kata bari antum lihat di situ, ya. Bari itu huruf sebelum ya itu adalah huruf ro, barisnya baris kasroh, bukan baris sukun. Nah, paham ya? Nah, thayyib. Maka beda antara kata bari dan syai' cara penulisan huruf hamzah yang mutatorrifahnya. Ya, bisa dipahami ya? Nah, thayyib. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, tasyudzu an qa'idatil hamzah al mutatarrifah halatan. Ya. Ada dua kondisi, ya, di mana huruf hamzah ini nanti keluar dari qaidah. Keluar dari qaidah yang Ustaz kasih tahu di atas tadi. Atau melihat yang pertama, al hamzah al mutatarrifah al masbuqah biya'in musyaddadatin madmumatin tuktabu mumfaridatan. Atau melihat situ. Hamzah mutatarrifah yang di ujung, al masbuqah yang didahului, biwawin musyaddadah yang didahului oleh waw bertasdid matmumah yang berbaris dhammah, tuktabu mumfaridatan, maka hamzahnya ditulis sendiri. Contoh, antum lihat kata at-tabawwu, antum lihat hamzahnya at-tabawwu, sebelum hamzah itu ada huruf waw. Lihat, waw musyaddadah,
bertasdid madmumah, ya, berbaris dhammah. Maka pada kondisi yang seperti ini, apabila waw di depannya ada huruf apabila hamzah yang di ujung atau hamzah mutatarrifah di depannya ada huruf waw bertasdid dan barisnya dhammah, maka hamzahnya ditulis dalam bentuk munfaridah atau sendirian. Kemudian kaidah mana lagi yang dia keluar dari kaidahnya itu? Hamzahnya, hamzah mutatarrifah yang keluar dari kaidah. Al-hamzah al-mutatarrifah allati asluha hamzah mutawassithah. Tengok. Hamzah mutatarrifah yang asalnya adalah hamzah yang di tengah atau mutawassithah. Wa hudhifa harful akhir, dan dihapuskan huruf akhir bisababi bisababin nahwiyyin, dikarenakan ada alasan nahu. Tabqa ala haliha, ya, maka dia tetap dalam kondisinya. Contoh misalnya antum lihat sini yan'a, ya, yan'a, kemudian lam yan'a, kemudian in'a. Nah, antum lihat sini. Kita perhatikan dengan saksama supaya kita bisa paham. Hamzah mutatarrifah yang di akhir yang asalnya adalah hamzah mutawassithah di tengah. Ya, yang asalnya di tengah. Wa hudhifa harful akhir. Tengok kata yan'a di sini. Yan'a ini ada ya atau alif maksurah pada kata yan'a. Wa hudhifa harful akhir, dan dihapuskan huruf akhirnya, dihapuskan ya-nya ini. Ya, lam yan'a, dihapus enggak dia ya-nya? Ah, dihapus. Bisa babin nahwiyyin tabqa ala haliha. Nah, disebabkan karena alasan nahu, ya, ilmu nahu, maka dia tetap dalam kondisinya. Ya. Ini yan'a, ya. Nah, dia tetap dalam kondisinya, maksudnya hamzahnya itu ditulis tetap di atas huruf alif. Ya, maka tulisannya seperti ini. Yan'a. Nah, harusnya kalau hamzah di akhir sebelumnya itu huruf sukun seperti yang antum lihat di atas tadi sini. Wa idza nomor 4 sabaqal hamzah harfun sakin kutibal hamzah ala satr atau mumfaridah. Contohnya apa? Bad'un. Nah, yan'a. Kan sebelum hamzahnya itu huruf nun yang barisnya sukun. Harusnya hamzahnya tidak ditulis di atas alif, tapi ditulis sendirian. Nah, ini menyelisihi kaidah yang barusan kita pelajari di nomor 4. Nah, mengapa hamzahnya ini tetap dalam kondisi di atas hamzah seperti sebelum dihapus huruf akhirnya? Ini dikarenakan alasan nahu. Maka penulisan hamzahnya tetap sama seperti ketika huruf akhirnya belum dihapus. Paham ya? Nah, saya ulangi. Al-hamzah al-mutatarrifah allati asluha hamzah mutawassithah. Nah, antum lihat di sini. Kenapa dia dibilang hamzah mutatarrifah? Karena pada kata lam yan'a dan kata in'a setelahnya enggak ada huruf lagi, maka dia disebut dengan hamzah mutatarrifah. Padahal asalnya dia adalah hamzah mutawassithah. Kenapa dia asalnya hamzah mutawassithah? Karena antum lihat kata yan'a di depannya, asalnya ada huruf lagi setelah huruf hamzah. Nah, kemudian dia menjadi hamzah mutawassithah dikarenakan dihapuskan huruf akhirnya, menjadilah lam yan'a atau in'a. Nah, penulisannya ya tetap di atas alif seperti ketika hamzah itu belum dihapus huruf akhirnya. Kenapa? Padahal seharusnya hamzah mutatarrifah itu jika sebelumnya ada huruf sakin, maka hamzahnya ditulis sendiri bukan di atas alif.
Tapi kenapa alifnya tidak dihapus? Padahal sebelumnya adalah huruf yang berbaris sukun. Ini dikarenakan alasan nahu. Maka dia tetap dalam kondisinya seperti sebelum dihapuskan huruf akhirnya. Bisa dipahami ini ya? Kalau nggak paham, nanti ada rekamannya, antum dengarkan ulang berulang-ulang supaya antum paham. Taib. Kemudian selanjutnya intabih katanya. Perhatikan, intabih. Kalimata sayyi wa huyyi tuktabani biya'aini. Nah, kata sayyi dan huyyi keduanya dituliskan dengan ya. Tengok, sayyi'un dan huyyi'a. Nah, walaysa biya'in wahidah, bukan dengan satu ya. Li'annal hamzata masbuqatan biya'in maksurah. Dikarenakan ya, hamzah masbuqah didahului dengan adanya ya maksurah, ya berbaris kasrah. Wa hasabal qa'idah tuktabu alayya wa tabqal ya allati fi aslil kalimah. Nah, dan berdasarkan kaidah, hamzah ditulis di atas ya, dan ya tersebut wa tabqa al ya allati fi aslil kalimah, dan hamzah tetap ada yang dia memang adalah asal dari kata. Oke, kita perhatikan dulu biar antum paham. Ya. Wa bihasabil qaidah tuktabu alal ya, dan berdasarkan kaidah hamzah itu ditulis di atas ya. Wa tabqal ya, dan tetaplah ya itu tinggal. Ya yang mana? Ya yang dia merupakan asal kata. Oke. Nah, kita baca dulu, kita perhatikan biar antum bisa memahaminya. Jadi kata sayyi dan kata huyi itu ditulis dengan dua huruf ya. Nah, bukan walaysa biya'in wahidah, bukan dengan satu huruf ya. Li'annal hamzah masbuqah biya, karena hamzah ya didahului dengan ya maksurah. Nah, tengok pada kata sayyi. Sebelum hamzah itu ada huruf ya berbaris kasroh. Benar kan? Ya. Wa bihasabil qaidah, dan sesuai dengan kaidah tuktabu alayya, maka hamzah itu ditulis di atas ya. Wa tabqal ya allati fi aslil kalimah, dan ya yang dia berada, yang ya dia memang asal kata tetap tinggal. Jadi sebenarnya ada dua ya di sini. Jadi kalau kita buka kata sayyi'un itu, ya bertasdid itu sebenarnya say, sin, ya, ya-nya ya sukun. Baru kemudian ya berbaris kasroh. Jadi sin, ya, dua kali ya-nya. Baru di atas ya yang kedua itu ada hamzah. Jadi ya yang pertama barisnya sukun. Ya yang kedua barisnya kasroh. Say, yi'un. Gitu maksudnya. Paham ya? Itu dia maksudnya. Jadi sebenarnya kata sayyi'un ini dua ya-nya. Say, sin, ya, baru hamzah di atas ya yang keduanya. Jadi ini ya-nya ini asalnya adalah dua huruf ya. Tapi karena dua hurufnya sama, maka dibuat jadi satu saja. Ya yang pertama itu digantikan dengan baris tasdid, atau digantikan dengan tanda tasdid. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Kemudian tamrinun. Ta'arraf 'alal hamzah ya, al-mutatarrifah fil jumalil atiyah. Ya. Nah, ini tamrin ya. Insyaallah nanti kita bacakan aja. Ini enggak latihan untuk antum, enggak ya. Ini enggak usah tugaskan untuk antum. Nanti kita baca di pertemuan minggu lalu, pertemuan yang ke depan, kalau sekiranya ini enggak selesai kita bahas hari ini. Antum lihat sini, tamrin
Ta'arraf 'alal hamzah al-mutatarrifah. Kenalilah hamzah mutatarrifah fil jumal al-atiyah, pada kalimat di bawah. Wa ya, sababi kitabatiha bihadzal rasam. Ya, dan alasan kenapa hamzah ditulis dengan bentuk yang di bawah ini. Ya, dengan bentuk-bentuk ini. Perhatikan sini. Yabu'u ad-dani'u al-ib'a. Nah, kita lihat sini kata yabu'u. Kenapa hamzahnya ditulis mutatarrifah? Karena sebelumnya ada huruf yang berbaris sukun, yaitu huruf waw, maka hamzah dituliskan mutatarrifah. Kemudian pada kata ad-dani'u, hamzahnya mutatarrifah dan mumfaridah. Sama dengan yabu'u tadi, mutatarrifah dan mumfaridah. Kenapa ad-dani'u ditulis hamzahnya mumfaridah? Karena sebelumnya ada huruf yang sakin, berbaris sukun. Kemudian ya, birodi al-ib'i, rodi juga sama. Sebelum ya ada huruf berbaris sukun, maka dia ditulis mumfaridah. Kemudian al-ib'a sebelumnya ada huruf ba, barisnya sukun, maka ditulislah dia dengan hamzah mumfaridah. Wala yanu'ul mar'u al-kuf'u bi syai'in. Nah, ini sama-sama semua ya. Yanu'u al-mar'u al-kuf'u bi syai'in, sama seperti yang tadi. Ya, samanya di mana? Bahwasanya hamzahnya ini mutatarrifah ditulis mumfaridah sendiri karena sebelumnya hurufnya berbaris sakin, sukun. Hatta fi syu'a'i daw'in, sama juga ya. Au zalami fai'in, sama. Insya sya'a, sama ya. Alif barisnya sukun. Sya'a ayyatabawwa'a. Ini yatabawwa'a. Kenapa hamzah ditulis di atas alif? Karena sebelum hamzah ada huruf yang berbaris fathah. Hadza tabawwu ya. Tabawwu di sini ini yang keluar dari kaidah tadi ya. Hamzahnya ya mutatarrifah dan mumfaridah, tapi didahului oleh waw bertasdid berbaris dhammah. Maka hamzahnya ditulis mumfaridah. Namun ini menyelisihi kaidah asalnya karena ini masuk dalam kaidah yang saya bilangkan tadi. Tasyudzu an qaidatil hamzah al mutatarrifah halatan ya. Jadi ada dua hal di mana hamzah mutatarrifah itu keluar dari kaidah yang diajarkan sebelumnya yang di atas kaidah umumnya. Bahwasanya al hamzah al mutatarrifah al masbuqah bi wawin musyaddadah madmumah tuktabu mumfaridah. Hamzah mutatarrifah yang didahului oleh waw musyaddadah yang bertasydid ya, yang dia madmum, yang dia berbaris dhammah, maka penulisannya hamzah itu ditulis mumfaridah sendiri ya. Taib ya, berhubung waktunya udah habis, maka kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar nih, belum turun aku, baru siap nih ya, bentar. Ya, aku di bawah nih. Ya.